Halo para lilike, yang ganteng, yang cantik, yang imut, yang manis. Jumpa lagi dengan anaknya Biung Tira. Saya ini si gembala sapi. Langsung nyanyi dulu ya, Lik ya. Yo yoli 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 de. Inilah kerjanya si gembala sapi. Apa yang ku pikirkan lagi. Udah, nyanyinya udah dulu. Sekarang kita mau bikin panganannya dulu ya. Saya hanya perlu bahan yang simple banget, Lik. Pertama, ada ayam. Ayamnya nggak usah pakai terlalu banyak. Ayamnya akan saya cincang, bukan cincang sih lah ya, dirajang tapi mandan lembut. Kalau bentuknya setera mau dadu mau apa, yang penting lembut begitu ya, Lik ya. Tapi jangan dihaluskan kayak kita mau bikin bakso itu. Nggak ada istilahnya begitu di resep si sapi hari ini ya. Di tanah gunung ku temui gadis manis putri paman petani, cantik menarik menawan hati. Oh yeah, dia namanya manja sekali. Sapi, lagumu jangan tua-tua lah. Nggak tua-tua kolik. Ini zaman lagunya mbah saya. Kalau saya mah baru 15 tahun. Diana, Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin yang bermata jeli itu tanda kasih sayang untukmu. Acara merajangi iwak pitiknya sudah rampung, Lik. Tuh ya, saya selembut-lembut ini. Jadi kalau Liliknya menghaluskan kayak bakso ya nanti beda cerita tuh ya. Terus saya perlu baskom kebrongot ini, Lik. Ini langsung dimasukkan. Terus sekarang saya mau ngerajang wortel. Wortelnya sedikit saja, Lik. Ini wortelnya juga akan saya rajang lembut ya, lembut banget. Modelnya pendek-pendek, kotak-kotak kayak dadu. Di dalam membuat panganan kali ini tuh liliknya nggak harus sama dengan si sapi ya. Ini ayam, wortel kan ceritanya untuk isian. Tapi kalau liliknya lagi blenger, lagi bosen banget makan ayam, ya nggak usah menggunakan ayam, diganti dengan yang lainnya ya, boleh kok. Tuh, Lik, punya saya sekecil-kecil ini ya. Kalau liliknya mau yang lebih kecil lagi, nggih monggo silahkan. Kalau saya enggak lah, segini saja kecilnya. Nah, wis rampung. Ini juga langsung saya masukkan ke dalam baskom ya, Lik. Cemplungkan saja semua. Berikut ada daun bawang. Daun bawangnya ini juga akan saya rajang lembut. Usahakan yang banyak daun bawangnya ya, Lik. Ini juga kita masukkan maning. Pokoknya semua dicampurkan saja ke dalam baskom sini ya. Tadi, Lik, sebelum bikin video saya sudah menyiapkan ini ebinya sudah saya rendam dengan air panas. Terus di sebelah sini ada bawang putihnya sudah saya cincang, saya goreng. Terus ini adalah minyak yang digunakan untuk menggoreng tadi ya. Di sebelah sini ada cabai setenirojim, ini juga sudah saya rebus. Terus ini nanti akan saya haluskan tapi nggak akan saya videokan ya. Ujuk-ujuk nanti sudah halus. Sekarang saya perlu saus tiram, kemudian ada garam, terus ada kecap asin. Dalam baskom saya masukkan sedikit kecap asin, Lik. Udah cukup untuk pewarna saja ya. Selanjutnya saus tiram, kecerot-kecerotkan saja, banyak kayak ilmu kira-kira. Saya tambahkan garam sedikit untuk syarat saja. Terus untuk udangnya, Lik, ebinya ini akan saya rajang ya, dicincang juga boleh kalau ini mah. Bukan lautan, hanya kolam susu. Oye, kaya dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Kurangnya juga dimasukkan ke sini ya, Lik ya. Ini langsung kita aduk-aduk dulu. Ini sampai bumbunya rata ya, Lik. Kalau mau ditambahkan micin silahkan tambahkan micin. Orang bilang tanah kita tanah surga. Saya perlu maizena. Bentar, ada enggak ya? Habis, Lik, maizenanya saya ganti dengan tapioka.
Sebenarnya saya hanya perlu sedikit ini tapiokanya, sekitar 1 sendok makan saja. Terus ini diaduk lagi ya. Udah tercampur ini, Lik. Terus kita nyalakan kompor saja ya dulu. Kereta senja telah tiba di depanku, semakin pedih rasa hatiku. Tak dapat ku berkata, hanyalah air mata. Nah, di tahap ini saya merasa mandan berdosa pada Lilike karena resep kali ini jadinya kayak, aduh sapi kamu nggak bisa ya cari resep yang bisa dipraktekkan banyakan orang. Sebenarnya ini tuh gampang dicari, Lik. Di online zaman sekarang banyak ya, namanya rice paper. Ini kertas nasi. Kertas nasi bukan bungkus nasi, itu bukan, tapi ini dibuat dari tepung beras begitu ya. Dan kenapa saya menggunakan ini? Karena resep yang saya buat ini sebenarnya inspirasinya dari coipan. Cuman kalau saya harus bikin adonan coipan itu males. Saya akan coba-coba menggunakan rice paper ya. Saya siap-siap dulu ya, Lik ya. Ayo kawan, kita bermain, menari-nari, oi sambil bernyanyi. Siapa saja boleh ikut serta. Bentar ini ada. Asalkan saja tertib dan rapi. Ini tadi saya juga sudah mengolesi daun pisang dengan minyak goreng. Terus di sebelah sini saya juga sudah menyediakan air di piring. Ini air mentah saja nggak apa-apa. Sekarang ambil 1 lembar rice paper, Lik. Masukkan ke dalam air. Ini sekitar 5 detikan saja, nggak usah terlalu lama. Kalau sudah 5 detikan, Lik, atau paling nggak sudah kelihatan lemes, langsung diangkat. Terus pindahkan ke sini ya. Ini nggak kelihatan kok, bentar ya, Lik ya. Dipindah kemana ya biar kelihatan ya. Nah, saya menggunakan daun biar kelihatan sama Lilike. Dah, tuh. Ini daunnya bersih, tenang saja, udah saya lap kok. Kemudian, Lik, kita masukkan sedikit ayam ke sini, nggak usah terlalu banyak ya. Nah, segini cukup. Terus ya udah, ini kita bungkus saja. Suwek tuh sebelah situ, nggak apa-apa suwek ya. Nah, begini. Terus ini bagian sininya akan saya jirat. Ini kan tadi betul-betul mirip kayak coipan ya. Nah, tuh jiratnya begini saja. Tuh, jadinya seperti ini, Lik. Terus kemudian ini saya letakkan di atas daun yang sudah diolesi minyak. Terus lakukan begini, Lik, hingga banyak ya. Tapi kan saya nggak bisa praktek sapi. Tenang, Lik, nanti saya ajari bikin kulitnya ya. Kalau nggak nanti di deskripsinya saja lah ya, biar nggak kesuwen video nih. Wahai kau burung dalam sangkar, sungguh nasibmu malang benar. Tak seorang pun ambil tahu duka dan lara di hatimu. Lik, ini sudah jadi 6 biji ya. Cuman saya batal menaruhnya di daun. Kenapa? Karena miring-miring malah pada kepleset. Jadinya saya taruh di piring. Piringnya sudah saya olesi dengan minyak goreng. Terus ini juga saya olesi lagi ya, panganane dengan minyak goreng. Saya menggunakan minyak gorengnya minyak yang bekas buat goreng bawang putih, jadi aromanya harum ya. Langsung dimasukkan ke dalam pengukus. Panas secara umum. Ini akan saya kukus selama 15 menit ya. Untuk sambelnya, Lik, saya sudah memblender cabai ini ya. Kemudian saya tambahkan gula pasir. Terus saya tambahkan peresan jeruk sambal nih, Lik. Tambahkan sedikit air mateng, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, sambelnya begini saja, Lik. Sudah 15 menit pun, Lik. Nah, tuh, Lik, hasil akhirnya setelah dikukus selama 15 menit seperti itu, cantik banget. Nih, Lik, hasil akhirnya ya setelah diberi bawang goreng, kasih sambel seperti ini, cantik. Dan ini langsung akan saya buka satu untuk lihat bagian dalamnya seperti apa. Ini mandan mulur-mulur ya, Lik ya. Sama yang menggunakan kulit asli juga mandan mulur-mulur. Tuh, dalamnya seperti ini tuh. Ini harusnya kalau makan langsung 1 biji ini langsung dimakan semua ya, Lik ya. Monggo Lik, pada darni Lik, monggo.
Saya akan ngicipi Lik. Kemelecer banget saya karena lihat sambelean dan melolor mendelik begitu ya. Wow. Isiannya enak banget. Tapi sambelnya mitampi Jepang bayi. Pedas. Isiannya itu dagingnya lembut. Terus juicy ya. Sambelnya mitampi Jepang bayi. Padahal saya doyan pedas asli nih, Lik. Kami nyokot banget. Terus kulitnya yang menggunakan rice paper, soft, lembut banget ya. Monggo, silakan Lili mencoba makanan ini. Setahu saya yang banyak menjual itu daerah Pontianak ya. Jadi nanti kalau para Lilike, para saudara-saudara, teman-teman yang dari Pontianak mau protes, kok coipan seperti itu? Nah ini kan resep mengarang indalik daripada punya apa itu rice paper udah bertahun-tahun nanti kedaluarsa. Nggak dipakai ya. Untuk resep kulitnya nanti akan saya tuliskan di deskripsi saja ya, Lik ya. Nggih pun. Matur nuwun sudah mirsani video Nasi Sapi. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus.